Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matematika dengan kekhasannya tidak jarang menimbulkan konflik kognitif bagi pembelajarnya. Salah satunya diakibatkan oleh pengertian di matematik kadang sedikit berbeda dengan apa yang dipunyai siswa atau apa yang disepakati semua orang di masyarakat. Sebagai contoh, ketika kita bicara tentang himpunan kosong, yaitu sebuah yang di matematik didefinisikan sebagai himpunan yang tidak punya anggota. Himpunan kosong ini pada awalnya buat saya, ketika saya berangkat dari pemikiran orang awam, pasti menimbulkan pertanyaan, apakah himpunan kosong ini layak disebut himpunan? Mengapa pertanyaan itu muncul? Kita bisa merunutnya ke pengertian awal himpunan itu apa. Di matematik, himpunan itu didefinisikan sebagai ini, kumpulan objek yang didefinisikan dengan jelas. Jadi himpunan itu kumpulan objek. Nah, kata kumpulan ini dipahami oleh anak, dipahami oleh siswa, itu pasti punya anggota. Mau kumpulan ibu-ibu PKK, kumpulan siswa kelas 7, kumpulan apa lagi? Semua kumpulan pasti punya anggota. Itu pemahaman dibawa oleh siswa ke kelas masing-masing. Bahkan sebenarnya jika kita berpikir lebih dalam sedikit, sebenarnya kumpulan dengan anggota satu saja atau beranggotakan satu, itu pun sulit diterima siswa. Apakah masih layak disebut kumpulan apabila anggotanya hanya satu? Kita sebenarnya dengan mudah bisa menuliskannya, misalkan dalam bentuk himpunan, ada kurung kurawal, kita anggota satu, itu memang himpunan yang beranggotakan satu. Atau kita beri kurung kurawal, di dalamnya kita isi dengan A, berarti himpunan yang beranggotakan A. Atau di matematik namanya singleton. Ada ilustrasi sederhana sebenarnya kita kan sebenarnya menghimpun, mengumpulkan. Di konteks kita punya, misalkan bagi pecinta sepak bola, misalkan sampai saat ini, misalkan kalau kita ingin menghimpun pemain sepak bola yang mendapatkan 5 Ballon d'Or sampai saat ini loh ya, anggotanya hanya satu, yaitu Lionel Messi yang dari Argentina itu sebenarnya konteks yang kita punya himpunan yang anggotanya satu orang, bisa kita jelaskan seperti itu. Tapi terkait dengan himpunan kosong, yang tadi saya katakan himpunan yang tidak punya anggota, apakah itu layak disebut himpunan? Tidak punya anggota, kita mengumpulkan apa? Kita menghimpun apa? Tapi matematik dengan strukturnya, himpunan kosong yang didefinisikan sebagai kumpulan yang tidak punya anggota, itu kan definisi. Kita nggak bisa ngomong benar atau salah definisi. Kita menyepakati bahwa himpunan kosong itu didefinisikan seperti tadi. Kalau kita kembali ke himpunan tadi, sebenarnya ada dua kata kunci. Kumpulan objek itu sebenarnya sekali lagi mendistorsi
bahwa harus ada objek yang dikumpulkan ketika kita berpandu pada pengertian kumpulan yang ada di kehidupan sana atau di luar sana. Tapi di matematik itu tidak terkait dengan ada tidaknya kumpulan itu. Pokoknya kita menghimpun, dan dalam menghimpun itu kita mendefinisikan dengan jelas. Arti didefinisikan dengan jelas itu adalah setiap kita mengajukan satu objek, maka kita bisa memutuskan dengan tepat dia termasuk anggota atau bukan. Itu mana didefinisikan dengan jelas. Dan sekali lagi, himpunan kosong itu didefinisikan sebagai himpunan yang tidak punya anggota. Dan beberapa ilustrasi saya kira kita bisa menghimpun, misalkan untuk saat ini saja, misalkan saya kembalikan ke contoh awal saya tadi bahwa himpunan pemain sepak bola yang sampai saat ini meraih, yang pernah meraih 7 Ballon d'Or misalkan, itu tidak punya anggota karena nggak ada seorang pun pemain di dunia ini sampai saat ini yang punya memegang piala 7 Ballon d'Or itu sebagai pemain terbaik. Itu satu kognitif yang sebenarnya tidak disadari guru ketika membelajarkan tentang perkumpulan yang tidak punya anggota ini atau himpunan kosong ini. Yang kedua, saya kira juga menarik ketika kita masuk ke himpunan kosong sebagai bagian dari setiap himpunan. Setiap mengawali ini, bertemu dengan beberapa guru, bersinggungan dengan banyak mahasiswa, selalu saya tanyakan mereka, mengapa himpunan kosong bagian dari setiap himpunan? Selalu ada keheningan, mereka selalu saya lihat diam, bukan sejenak tapi banyak jenak, dan respon itu agak berat. Mereka meresponnya seperti apa? Nah, saya kadang memulainya dengan satu ungkapan dari dulu saya terima dari mencari kitab suci dari Barat pada Sirah Singgokong itu ada ungkapan menarik, kosong adalah isi, isi adalah kosong. Malah saya membuat frasa sendiri terkait dengan itu dengan ungkapan saya, kosong adalah isi sejati. Saya kembali ke tentang himpunan kosong itu bagian dari setiap himpunan. Ketika pertanyaan yang saya ajukan, bagaimana guru membelajarkan konsep bahwa himpunan kosong bagian dari setiap himpunan? Hasil observasi saya di banyak kesempatan, di banyak tempat, pendekatan yang dipakai guru untuk belajarkan konsep ini adalah model pengumuman. Guru menuliskan di papan tulis atau sekedar mengumumkan bahwa, nah, jangan lupa ya, bahwa himpunan kosong itu merupakan bagian dari setiap himpunan. Tanpa ada penjelasan lebih lanjut, mengapa bisa demikian? Saya tidak menjumpai para guru melanjutkan pengumuman yang baru diucapkan itu. Jadi itu saya katakan bukan koma, tapi titik. Ada satu kesempatan di sebuah pelatihan, saya menanyakan kepada guru-guru, dan ada satu cara yang agak berbeda sedikit yang ditampilkan guru tersebut dalam membelajarkan himpunan kosong bagian dari setiap himpunan. Yaitu dengan cara apa? Beliau membuat ilustrasi menggunakan diagram Venn. Pak guru tersebut menggambarkan diagram seperti berikut. Himpunan A itu anggotanya 1357. Berikutnya dia menyatakan, nah ada banyak ruang kosong di situ ya, maka kita bisa menyisipkan himpunan kosong di dalamnya. Salah satunya seperti berikut. Dan ini maknanya adalah bahwa himpunan kosong itu bagian dari himpunan A. Nah, kita pun bisa membuat himpunan-himpunan yang lain di lain A itu, dan setiap kali kita membuat himpunan itu kita bisa
memasukkan himpunan kosong di dalamnya, dan itu bisa kita simpulkan bahwa himpunan kosong adalah bagian dari setiap himpunan. Saya melanjutkan bertanya pada si guru tersebut, apakah anaknya paham gitu? Beliau menjawab, paham atau tidak saya nggak tahu Pak, yang penting dia angguk-angguk gitu. Dan ketika melihat anggukan si anak itu, saya tidak melanjutkan penjelasan karena saya rasa cukup. Itu pendekatan berikutnya di luar pengumuman. Lain waktu saya juga menemukan sebuah analogi yang dipakai oleh guru untuk menjelaskan tentang mengapa himpunan kosong bagian dari setiap himpunan. Si ibu ini membuat analogi begini. Haris mengundang 3 temannya, Akira, Haidar, dan Diva, untuk makan malam di rumah. Kemudian beliau menanyakan, himpunan semua kemungkinan teman Haris yang hadir pada malam itu siapa saja, atau himpunan apa saja. Dan dia mencoba ngelis, kemungkinan yang hadir adalah 1 orang. Bisa Akira, bisa Diva, bisa Haidar. Mungkin 2 orang dengan kombinasi seperti ini. Ada Akira Haidar, Akira Diva, atau Haidar Diva. Atau mungkin ketiganya hadir. Apakah hanya ini kemungkinan teman Haris yang akan datang di makan malam di rumah Haris? Dia mengatakan, tidak. Kemungkinan ketiganya tidak hadir. Dan itu adalah representasi dari himpunan kosong itu ketika ketiganya tidak hadir. Ini menarik saya kira, dan ini jauh lebih, bukan jauh lebih ya, saya kira ini lebih logis ketika matematik memang ketika matematik ingin mengembangkan logika berpikir anak, mungkin ini jauh lebih logis bahwa himpunan kosong itu bagian dari himpunan itu, yang pertama. Dan selama observasi tersebut, mungkin keterbatasan saya juga, tidak ada yang mencoba mengembalikan konsep mengapa himpunan kosong itu bagian dari setiap himpunan dengan konsep himpunan bagian itu sendiri. Tidak jarang. Maka pada kesempatan ini saya sedikit memberi alternatif gitu ya, yaitu pendekatan induktif. Mungkin ada yang masih menyangkal bahwa saya yakin tidak semua siswa akan memahami itu, saya sepakat dengan itu. Tapi minimal saya meyakini dengan pendekatan ini, kita akan lebih dekat dengan konsep himpunan bagian yang sudah didefinisikan dan dipahami anak untuk menuju ke pemahaman dia bahwa himpunan kosong bagian dari setiap himpunan. Sekarang coba kita perhatikan 3 himpunan berikut. A itu himpunan yang anggota 1, 2, 3, 4. B 135, C 157. Kemudian kalau kita kembalikan himpunan A menjadi bagian dari himpunan B, itu jika setiap anggota himpunan ini kurang ya, jika setiap anggota himpunan A itu juga menjadi anggota himpunan B. Itu. Nah, sekarang ketika pertanyaan, apakah B itu bagian dari A? Kita lontarkan ke siswa. Harapannya 1, 2, 3 anak mereka akan menjawab tidak. Karena ada anggota B, dalam hal ini 5, yang bukan anggota A. Kita mencoba mengajari anak untuk mengkonstruksi argumen dengan mengembalikan lagi ke definisi. Dan memang di SMP pun jarang membuat negasi dari definisi. Negasi dari definisi artinya kapan himpunan A itu tidak menjadi anggota himpunan B. Itu jarang sekali dimunculkan. Yang dimunculkan mungkin lewat contohnya seperti yang saya ilustrasikan begini. Kita mengatakan B itu bukan bagian dari A karena ada 5 yang bukan anggota B. Demikian juga ketika apakah C itu bagian dari A? Jelas tidak. Jadi ada anggota C, ini C ya, ini bukan B tapi ini C. Yang ini bukan B ya, tapi ini C. Jadi anggota C. Jadi tidak karena ada anggota C yaitu 5 dan 7 yang bukan anggota A. Setelah anak memahami argumen ini, kemudian kita bawa ke sebuah generalisasi. Apa generalisasinya? Setiap kali menyebut himpunan P,
bukan bagian dari himpunan Ki, bila dapat ditunjukkan minimal ada satu anggota B yang bukan anggota Ki. Karena diarahkan ke situ. Jadi setiap kali kita ngomong bahwa dia bukan himpunan bagian, kita harus bisa menunjukkan satu contoh dari anggota himpunan itu yang bukan menjadi anggota himpunan, yang pada akhirnya menjadi yang dia menjadi bagian dari himpunan tersebut. Kemudian kita berlanjut. Nah, kita mengandaikan. Andaikan himpunan kosong itu bukan bagian dari setiap himpunan, apa yang harus ditunjukkan? Apa yang harus ditunjukkan? Berarti kita harus menunjukkan ada anggota himpunan kosong yang bukan menjadi anggota himpunan tersebut. Pertanyaannya adalah, apakah himpunan kosong punya anggota? Jawabnya tidak. Dan itu sama maknanya berarti kita gagal untuk menunjukkan ada anggota himpunan kosong yang bukan menjadi anggota himpunan tersebut. Apa maknanya? Apa maknanya? Berarti himpunan kosong adalah bagian dari setiap himpunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.